Shalom pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan tema kita pada perbincangan kita kali ini adalah seputar tema kebenaran yang memerdekakan. Apa ini maksud dengan kebenaran dan bagaimana kebenaran yang memerdekakan, itulah yang kita akan bahas seputar tema kita. Dan untuk itu telah hadir narasumber kita di studio, Pendeta Dr. Lise A. Sumampo, Master Teologia. Beliau adalah Sekretaris Umum Sinode Am Gereja-Gereja di Sulawesi Utara dan Tengah. Shalom Ibu Pendeta, apa kabar? Shalom, baik. Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Iya, tema kita kebenaran yang memerdekakan ya Ibu ya. Kira-kira apa latar belakang dari tema ini, kebenaran yang membebaskan atau kebenaran yang memerdekakan? Baik. Terima kasih Pendeta Jane. Ya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, tema yang kita akan bincangkan hari ini adalah sebuah tema yang berakar dari apa yang disampaikan oleh Yesus tentang sebuah konsep kebebasan dan kebenaran. Karena kalau kita bicara kebenaran, ya kebenaran, ya kan? Tapi ada juga kita bicara tentang kebenaran yang sangat membebaskan. Nah, latar pikir dari tema ini dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32, dia diperhadapkan dengan suatu situasi umat yang sangat terbelenggu dengan hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Yahudi yang hadir dan yang ada di tengah-tengah kehidupan umat. Sehingga hukum itu menjadi pegangan yang sangat kuat, sangat kuat dalam kehidupan umat, sehingga kehadiran Kristus pun belum dilihat sebagai suatu pemenuhan dari apa yang dikatakan oleh Perjanjian Lama tentang seorang Nabi akan datang, seorang Mesias akan datang. Sehingga setelah realitas kehidupan umat seperti itu, sehingga Yesus sendiri mengatakan itu, hendaklah kiranya nanti kita akan mengetahui kebenaran di dalam Yesus Kristus itu sendiri, gitu. Jadi kebenaran itu harus membebaskan orang dari berbagai belenggu, belenggu pada hukum, belenggu pada aturan-aturan yang mengikat sehingga tidak melihat sebuah kebebasan yang ditawarkan oleh Kristus. Itu latar belakang daripada ketika Yesus menyampaikan bahwa kebenaran itu harus membebaskan kita dari berbagai belenggu hukum, belenggu keterikatan pada sesuatu, membebaskan kita dari rasa takut untuk menyatakan kebenaran, untuk meyakini sebuah kebenaran. Ya, baik. Gitu. Kalau kata kebenaran itu sendiri bisa dilihat dari berbagai sudut pandang ya Ibu ya. Ada kebenaran yang pasti ya, itu kebenaran matematika itu ilmu pasti yang kita sudah tahu, dan kebenaran moral, kebenaran ilmu pengetahuan dan sebagainya. Nah, menurut Alkitab sendiri kata kebenaran itu, baik itu dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kata kebenaran itu sendiri diartikan seperti apa Ibu? Dalam Perjanjian Lama, kita bisa melihat bahwa ada kebenaran itu dipahami sebagai tidak hanya berkaitan dengan akali, dengan intelektual, dengan kemampuan nalar, tetapi kebenaran itu dipahami dalam relasi dengan sesama. Ya. Jadi kebenaran itu pertama-tama dipahami bahwa Allah datang menjumpai manusia atau menuntun manusia dalam perjalanan kehidupan mereka. Itu jadi dilihat dalam relasi Allah dengan manusia dan juga dalam relasi manusia dengan sesama. Ya kan? Karena itu kita melihat bagaimana kebenaran Allah dinyatakan melalui kebersamaan atau penyataannya dalam menuntun bangsa Israel. Nah, dalam Perjanjian Baru juga kebenaran itu selalu dilekatkan pada tanggung jawab atau komitmen seseorang untuk bebas meyakini keyakinannya. Jadi ada sebuah komitmen dalam diri seseorang untuk dia meyakini sebuah kebenaran yang kita pahami. Kebenaran mutlak di dalam Perjanjian Baru adalah kebenaran
dalam Tuhan Yesus Kristus gitu. Itu konsepsi yang kita kenal dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Jadi relasi antara Allah dan manusia dan relasi dengan sesama. Itu berarti menyangkut aspek-aspek sosial gitu. Tidak hanya menyangkut akalih semata, tapi menyangkut tutur sapa, menyangkut perilaku sebagai pengejawantahan dari sebuah kebenaran yang diyakini seseorang. Dan sejauh ini kalau tadi Bu mengatakan seputar tema kita adalah kebenaran yang memerdekakan, membebaskan. Sejauh ini yang kita pahami kebenaran membebaskan itu membebaskan dalam hal apa saja, Ibu? Implikasi dari kebenaran yang memerdekakan itu. Itu berarti mendorong kita mendorong umat yang percaya untuk selalu bertanggung jawab terhadap sebuah keyakinan yang dia yakini. Sehingga dia harus mengatakan yang benar. Dia harus sebagai gereja misalnya, kita harus menyuarakan suara kenabian atau suara profetis di tengah-tengah situasi lingkungan masyarakat kita. Nah, ada sebuah ungkapan yang mengatakan begini, kebenaran yang tidak teratur bisa dikalahkan oleh ketidakbenaran yang teratur. Artinya bahwa ada kebenaran yang muncul dan diperjuangkan oleh orang per orang, kelompok per kelompok untuk sebuah kebenaran sejati. Jadi saya pikir menarik perbincangan kita, namun kita akan mendengarkan persembahan lagu dulu, Ibu. Pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Sebelumnya kita mendengarkan persembahan pujian berikut ini. Di kaki salib Tuhanku, ku tatap dalam tergantung. Darahnya mengucur dari seluruh jiwaku memarah, ingin mengikut jejak penebus yang menebar cinta damai nyata saja.
Baik pemirsa, kita melanjutkan kembali perbincangan kita masih dengan narasumber kita, Ibu Pendeta Lise. Ya, tadi kita berhenti pada kenyataan itu. Saya pikir yang Ibu jelaskan itu kenyataan umum ya Ibu ya, bahwa saat ini seringkali kebenaran menjadi kabur dan justru ketidakbenaran menempati posisi ya, menempati posisi yang di atas, diuntungkan begitu. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat ini sebagai kenyataan? Apakah gereja di sini boleh dikatakan belum mampu melakukan tugasnya, tugas panggilannya sebagai lembaga yang menyatakan suara kenabian, kebenaran kepada dunia ini? Ya baik, saya kira kita baru saja merayakan hari ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia 60 tahun. Ya. Jadi sepanjang 60 tahun kita berusaha untuk menyatu sebagai gereja secara visi dan misi dalam rangka menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, itu istilahnya. Tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan sosial. Jadi tidak sekedar untuk memperdalam iman, memperkuat keyakinan, tetapi bagaimana implementasi dari kedalaman iman itu dalam relasi dengan sesama. Khususnya juga mungkin di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang politik. Nah, bagaimana gereja sepanjang 60 tahun ini sudah menyatakan kiprahnya, menyampaikan, menghadirkan tanda kerajaan Allah yang selalu kita kaitkan dengan kebenaran, yang kata kembarnya seringkali kita katakan keadilan dan kebenaran. Di tengah-tengah situasi dan masyarakat sosial kita. Nah, tadi saya mengatakan bahwa dalam realitas kehidupan kemasyarakatan, gereja terpanggil untuk secara bersama, untuk menghadirkan atau memberdayakan warga gereja agar dia benar-benar hidup dalam kebenaran seperti apa yang Yesus katakan di Yohanes tadi, bahwa yang indikator sebuah kebenaran adalah ketika dia melakukan perintah-perintahku. Itu berarti perintah-perintah Allah yang kita baca dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, statement kita tadi adalah kebenaran yang tidak teratur seringkali dikalahkan oleh ketidakbenaran yang teratur. Dalam artian begini, sebagai gereja yang 80 sekian anggotanya, gitu, dalam kita menyatakan kehadiran kita, suara kenabian kita di tengah-tengah kesenjangan sosial, di tengah-tengah sosial politik, gitu. Apakah kita sungguh-sungguh menyelaraskan? Artinya bukan berarti bahwa kita harus uniform, harus satu ya, tapi menyelaraskan visi dan misi kita untuk menghadirkan tanda-tanda kebenaran itu. Nah, menghadirkan tanda-tanda kebenaran dan keadilan itu, dia diperhadapkan tentunya dengan tantangan. Jadi kalau kita katakan kebenaran yang memerdekakan atau yang membebaskan, berarti ketika gereja mau menyampaikan kebenaran di tengah-tengah kesenjangan sosial, di tengah-tengah perilaku politik misalnya yang tidak lagi kondusif untuk mencerdaskan kehidupan berpolitik secara santun, secara etis di dunia demokrasi ini, dia jangan takut menyuarakan itulah kalau kita mau katakan. Jangan takut dia mau terisolasi. Jangan takut dia mau diasingkan. Jangan takut dia tidak punya sahabat. Tetapi dia harus berani untuk keluar dari ketakutan itu. Untuk hadir di tengah-tengah situasi dan kondisi masyarakat kita sekarang ini, kita perlu sebagai gereja-gereja menyatu untuk sungguh-sungguh kita concern atau kita prihatin dengan terjadinya kesenjangan sosial. Gap antara yang kaya dan miskin semakin tajam, gitu. Orang-orang yang tidak berdaya semakin tidak berdaya, gitu, dan tidak ada saluran-saluran. Kalau dilihat dari kenyataan yang ada, Ibu, semakin banyak orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, padahal gereja sudah sekian lama hadir di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kita. Banyak orang-orang yang
kecil semakin terpinggirkan, dan banyak ketidakbenaran merajalela di sana sini. Nah, melihat kenyataan yang ada begitu, apakah ini tidak bisa kita katakan sebagai kegagalan gereja melakukan fungsinya, melaksanakan panggilannya sebagai sebuah lembaga yang membawa pembebasan bagi banyak orang? Iya, mungkin yang ingin saya katakan bahwa gereja semakin diperlengkapi dan dikuatkan untuk secara sempurna melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Karena itu untuk membasmi atau menghubungkan kesenjangan itu tentu memang tidak berlaku dalam waktu yang singkat ya, tapi itu membutuhkan proses ya. Dan saya kira gereja sekarang ini, gereja-gereja ya, kalau kita bicara gereja-gereja sekarang ini perlu secara bersama, secara sistematis merancang bersama untuk selalu hadir di tengah-tengah kondisi seperti itu, dengan program-program yang konkret, memberdayakan, ya toh. Mungkin arah gereja kita sekarang ini adalah bagaimana memberdayakan potensi-potensi yang sudah dimiliki oleh gereja secara beraneka ya, untuk dia diberdayakan agar supaya dia sungguh-sungguh dapat, boleh dikatakan, membebaskan orang yang terbelenggu. Iya. Kalau Yakobus katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Betul. Ya. Apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh gereja untuk menyatakan imannya dan menyatakan dirinya melakukan tugas panggilannya, membawa kebenaran yang membebaskan bagi umat? Masing-masing gereja kita terpanggil untuk menyatakan keadilan dan kebenaran di lokus atau di situasi dan kondisi kita di mana gereja kita melayani. Jadi mungkin kalau kita di Sulawesi Utara, ya toh, kita punya cara dan bentuk kehadiran gereja yang berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di Batak misalnya, atau di Tapanuli, gitu kan. Sehingga setiap gereja tentunya dia harus hadir secara relevan sesuai dengan konteks setempat, gitu. Baik Ibu, kita akan break sebentar untuk mendengarkan persembahan pujian. Pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita, namun sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan pujian berikut ini. Nama Yesus termulia, di atas segala nama. Agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga
Baik pemirsa, kita kembali melanjutkan perbincangan kita masih seputar tema kita kebenaran yang membebaskan. Baik Ibu, tadi kita berhenti pada bagaimana Ibu sebagai sekretaris umum ya sekretaris Sinode Am gereja-gereja di Sulawesi Utara dan Tengah, apa saja yang sudah dilakukan ya dalam rangka mewujud nyatakan panggilan dan iman melalui tindakan terlebih khusus kaitannya sebagai hal-hal yang membebaskan khususnya di wilayah Sulawesi Utara dan Tengah. Baik, terima kasih. Berangkat dari konteks Sulawesi Utara dan Tengah itu, dan juga terkait dengan tema bahasan kita ya, secara mutlak atau secara tegas mungkin kita katakan bahwa ada kebenaran mutlak yang kita yakini, seperti misalnya saya meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi keyakinan mutlak itu dia harus relasi dengan sesama, gitu. Jadi keyakinan itu harus dalam relasi dengan sesama. Kita tidak bisa memaksakan keyakinan agamawi kita terhadap masyarakat di sekitar kita yang sangat majemuk. Nah, karena itu bertolak dari situ di kawasan Sulawesi Utara dan Tengah. Nah, kami senantiasa membangun dialog antar iman sehingga kita benar-benar mengangkat masalah-masalah kemanusiaan, masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Karena orang miskin dia juga perlu hidup benar dan adil, atau dia juga punya hak untuk